Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk persiapan SKB-nya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya juga. Kali ini kita akan membahas bahasan kompetensi pedagogik tentang materi pembelajaran. Soal-soal yang ada di sini saya kompilasi dari materi dan soal persiapan UKM PPG UP 2019. Selamat menyaksikan. Nomor 1, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok kecuali A. Potensi peserta didik, B. Relevan dengan karakteristik daerah, C. Aktualitas kedalaman keluasan materi, atau D. Beragam, terpadu, dan sahih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun materi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan, sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Dan yang sembilan, merumuskan kegiatan pembelajaran. Jadi, yang tidak termasuk ke dalam hal yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok adalah D. Beragam, terpadu, dan sahih, karena itu adalah prinsip pembelajaran. Materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang terdapat pada A. Standar proses, B. Standar isi, C. Standar penilaian, atau D. Standar pengelolaan. Materi pembelajaran dikembangkan berdasarkan SKL, KI, dan KD yang terdapat dalam standar isi. Jadi jawabannya B. Ruang lingkup atau keluasan bahan pelajaran dalam materi ajar disebut A. Scope, B. Sequence, C. Scope, atau D. Square. Dalam menyusun bahan pelajaran dalam materi ajar, ada dua aspek yang harus kita perhatikan, yaitu keluasan materi dan keruntutan materi. Adapun keluasan bahan pelajaran dalam materi ajar disebut juga dengan scope. Nomor 4. Materi ajar memuat aspek keterampilan afektif dan motorik. Apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan, maka aspek yang termuat dalam materi ajar tersebut adalah aspek A. Keterampilan, B. Pengetahuan, C. Afektif, atau D. Motorik. Materi ajar memuat aspek keterampilan, afektif, dan motorik. Bila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan, maka itu adalah aspek motorik. Jadi jawabannya D. Nomor 5. Urutan penempatan bahan pelajaran dalam materi ajar disebut A. Scope, B. Scope, C. Sequence, atau D. Square. Urutan penempatan bahan pelajaran dalam materi ajar disebut juga sequences. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6. Apabila siswa menyebutkan nama, kapan, dan di mana suatu peristiwa terjadi, maka siswa diminta menyebutkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Konsep, atau D. Prinsip.
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Adapun jenis materi fakta, siswa misalnya diminta untuk menyebutkan nama, kapan, dan di mana suatu peristiwa terjadi. Kemudian jenis materi konsep. Bila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, atau mengklasifikasikan objek. Yang ketiga, jenis materi prosedur. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Adapun yang keempat, jenis materi prinsip. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, hubungan antar sebab akibat. Jadi untuk nomor 6 ini jawabannya adalah fakta A. Nomor 7. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep atau hubungan sebab akibat, maka siswa menjelaskan A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur, atau D. Prinsip. Hubungan antar berbagai konsep atau hubungan sebab akibat disebut juga dengan prinsip. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8. Mata pelajaran memuat langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Maka jenis materi yang termuat dalam materi pembelajaran tersebut adalah A. Fakta, B. Konsep, C. Prinsip, atau D. Prosedur. Langkah-langkah pemecahan suatu persoalan dalam materi ajar disebut juga dengan prosedur. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi tersebut kepada siswa yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Konsep, C. Prinsip, D. Prosedur. Kata kunci yang ditanyakan pada nomor 9 ini adalah siswa dapat mendefinisikan. Karena mendefinisikan berarti ragam pengetahuan yang dimaksud adalah konsep. Jadi jawaban nomor 9 adalah B. Nomor 10. Untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pembelajaran ketika menyusun RPP, seperti kualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi adalah A. Potensi peserta didik, B. Relevansi dengan karakteristik daerah, C. Alat dan sumber bahan, D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nomor 10, hal yang tidak harus diperhatikan dalam menyusun atau mengidentifikasi materi adalah C. Alat dan sumber bahan. Tetap semangat kawan, semoga sukses di SKB nanti ya.